Halo pemirsa, Anda menyaksikan informasi dari berbagai mancanegara yang kami rangkum dalam Sinfo Dunia. Bersama saya Dea Manik, simak informasinya hanya untuk Anda. Kita awali informasi menjelang pelantikan Donald Trump pada Senin 20 Januari waktu Amerika Serikat. Ribuan orang menggelar unjuk rasa di Washington DC pada Sabtu dan untuk menyuarakan penolakan terhadap Trump. Sementara itu, dari sudut yang berbeda, para pendukung Trump mengadakan pertemuan akbar pada hari Minggu. Pemirsa, ribuan orang ini datang dari berbagai kota di Amerika Serikat ke sini, ke ibu kota di Washington DC untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap Donald Trump yang akan dilantik. Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, yang menurut mereka sebagai kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Kedua adalah melemahnya keadilan bagi kelompok minoritas. Dan ketiga adalah berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak reproduksi. Kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan bahwa terpilihnya Donald Trump adalah tanda kemunduran signifikan bagi demokrasi di Amerika. We're going to have a dictator sitting here in America. Any country that America come January 20th after 12:01 p.m. Any country that America goes into talking anything about democracy should be laughed out. Banyak di antara para pengunjuk rasa ini adalah pendukung Partai Demokrat yang kalah dalam pemilu AS kemarin. Namun mereka mengatakan bahwa meskipun kalah, meskipun kecewa, mereka harus tetap bersatu padu mengkonsolidasikan kekuatan. Dan kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang datang langsung dari New Jersey. People need to continue to embrace their disappointment, if that makes sense. They need to embrace that disappointment and translate that into some kind of action that ultimately answers the political question to be able to claw back. Selain kelompok yang menyuarakan penentangan terhadap Donald Trump, ada juga kelompok yang mendukung Donald Trump yang menggelar pertemuan akbar di lokasi berbeda. Sementara pada hari Minggu sore, pendukung Donald Trump memadati area Capital One Arena untuk mengikuti Victory Rally, serangkaian acara yang diadakan untuk menyambut inaugurasi Presiden ke-47 tersebut. Pada sore waktu Washington, Presiden terpilih Donald Trump memberikan pidatonya setelah diikuti sejumlah penampil dan juga pidato yang diberikan oleh para pendukungnya. Berikut pidato dari Donald Trump. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Pendukung Donald Trump datang dari penjuru Amerika Serikat dengan semangat untuk merayakan kembali kemenangan Donald Trump. I'm here to celebrate with all the people around the country and around the world, the 47th President of the United States, the second coming of Donald J. Trump. I live in Seattle, Washington. I come over here to celebrate for patriotic of President Trump. Dan arena Capital One ini juga akan menjadi tempat parade inaugurasi yang biasanya dilakukan sepanjang Pennsylvania Avenue. Pemindahan ini mengikuti dipindahkannya juga tempat pengambilan sumpah kepresidenan Donald Trump yang akan dilakukan di dalam gedung Kongres Amerika Serikat. Menurut tim inaugurasi Donald Trump, pemindahan dilakukan berdasarkan prediksi suhu ibu kota Amerika Serikat yang akan mencapai minus 10 derajat Celcius pada hari inaugurasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rio Twasikal, dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, kebakaran hutan di sekitar Los Angeles, California menewaskan setidaknya 27 orang dan melahap 14.000 bangunan. Di tengah upaya pemadaman api, sejumlah kelompok masyarakat berupaya menyelamatkan hewan peliharaan dari kobaran api. Kuda-kuda ini telah direhabilitasi. Mereka meringis keras ketika bertemu para pemiliknya di Los Angeles Equestrian Center di Burbank, California. Warga Altadena Meredith McKenzie membawa kudanya Dusty ke pusat berkuda tersebut setelah menerima kabar akan datangnya angin kuat dan karhutla di California Selatan. Before we even got the evacuation order, officially, our horses had already been hauled out.
Horse people are not stupid about if there's fire coming, we're out before it starts, because once that smoke happens, the horses go nuts and go crazy. It's very hard to corral them. Langkah serupa juga diambil Catherine Armenta, yang dengan cepat beraksi ketika kebakaran Eaton terjadi di Altadena. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses. Beberapa kilometer dari kebakaran Eaton, mobil-mobil yang dipenuhi dengan sumbangan untuk hewan peliharaan berjajar di Raymond Avenue saat warga Los Angeles mengantarkan makanan anjing dan lainnya ke penampungan hewan Pasadena Humane. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it. Pusat rehabilitasi hewan ini menerima 250 hewan peliharaan dalam 24 jam pertama Karhutla. Kevin mengatakan pihaknya menerima hewan-hewan yang tersesat, terluka, menderita luka bakar, atau punya masalah pernapasan. So we're very lucky here in that we have an animal ICU, and we have some really great veterinarians and RVTs and vet techs who can basically spring into action and take care of any animal that might need it. Anjing, kucing, dan kuda bukanlah satu-satunya hewan yang dipulangkan selama perintah evakuasi. Para pemilik kelinci dan tempat perlindungan setempat mengirimkan hewan kesayangannya ke pusat sumber daya kelinci Bunny Love di North Hollywood, California. Put out the SOS and just let everyone know we're a resource center, so get your bunnies over here. Not charging or anything, just get your bunnies here, we don't care. Kebakaran hutan besar terjadi pada awal Januari di sekitar Los Angeles, California, di tengah situasi angin kencang. Upaya pemadaman karhutla masih terkendala dengan angin kencang, membuat helikopter pemadam susah untuk terbang. Saat ini 180.000 warga masih terkena perintah evakuasi. Banyak dari mereka yang menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya, tapi tidak membawa hewan peliharaan mereka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, rencana deportasi massal imigran tanpa status hukum oleh Donald Trump sebagai presiden terpilih menjulutkan respon beragam dari warga negara Indonesia dan diaspora di Amerika Serikat. Beberapa yang tidak memiliki izin tinggal tidak merasa cemas dengan kebijakan ini. Lady Insih, bukan nama sebenarnya, adalah warga Indonesia yang telah menetap di Florida, Amerika Serikat selama 23 tahun tanpa status hukum tetap. Di tengah wacana deportasi massal imigran tak berdokumen oleh Presiden terpilih Donald Trump, ia bisa ikut terjaring. Tapi menurut Insih, ini bukan ancaman kali pertamanya. Berapa tahun yang lalu juga semua harus sweeping di jalanan, di mana-mana, atau ke restoran-restoran itu saya udah ngalamin. Menurut Pew Research Center, ada sekitar 11 juta pendatang tanpa izin tinggal seperti Insih di Amerika. Saat ini bekerja sebagai juru masak di Florida, Insih mengaku pindah ke Amerika untuk mengubah nasib. Aku tuh udah gak takut lagi karena udah terlalu lama di sini. Dan mungkin aku pun sudah siap untuk pulang. Karena memang tujuanku ke sini hanya untuk mencari kehidupan yang baik. Itu aja. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas meski memakan waktu yang panjang. Salah satunya adalah Maureen yang tiba di AS pasca lakoni profesinya di kapal pesiar. Perjuangan Maureen dapatkan legalitas di Amerika memakan waktu lebih dari 1 dekade. Amerika is the dreamland ya. Terus selagi kita berbuat baik, kita nggak ganggu orang, kayaknya mereka welcome deh. And you have to pay tax. Emmanuel Syukur, WNI yang bekerja sebagai juru masak di Florida, memiliki izin tinggal di Amerika. Meski tak khawatir dideportasi, ia akui cemas akan kemungkinan stigmatisasi imigran secara umum di Amerika. Akan memandang kita sebagai pendatang itu pertama pasti ada judging dari mereka dulu, tetapi tidak semua mereka seperti itu karena Amerika ini sangat membutuhkan imigran. Berdasarkan data tahun 2020 hingga tahun 2024, pihak berwenang AS melakukan 545.252 deportasi. Di antaranya adalah deportasi 71 warga negara Indonesia. Angka deportasi terbesar oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai dalam periode yang sama adalah dari Meksiko, sebanyak
206.000 kasus. Menurut pengacara keimigrasian di New York, Lia Suntoso, yang tangani klien mancanegara, tantangan terbesar keimigrasian saat ini adalah antrean kasus yang sangat panjang. Kan kalau di sini hearing deportation itu disebutnya removal. Schedulingnya itu bisa 2 tahun, 3 tahun, Mas. Jadi, and that's being generous loh ya. Saya ada klien yang diminta check-in ke imigrasi karena baru nyebrang dari selatan. Check-innya masih 2028, Mas. Ada yang 2031. Dalam hal deportasi WNI di Amerika Serikat, KJRI sebut umumnya biaya transportasi pemulangan ditanggung pemerintah Amerika. Nah, itu yang kami harus double check ke mereka secara fisik, mereka kondisi sehat. Ya, pertama yang kita di aspek perlindungan WNI-nya. Kedua, perlakuan di rumah tahanan itu sendiri tentunya baik atau tidak. Itu yang harus kami pastikan itu. Dari Florida dan New York, tim VOA. Sementara itu, pemirsa, Pusat Bantuan Kebakaran di Los Angeles menerima sumbangan untuk warga dan hewan peliharaan, namun posko seperti Pasadena Convention Center kewalahan akibat banjir sumbangan makanan dan juga barang, serta meminta donasi uang sebagai alternatif. Daniela kehilangan semuanya, kecuali baju di badan dan kucing-kucingnya akibat kebakaran Ethan. Apartemen kakaknya juga hangus terbakar. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. The whole backyard caught on fire. He's still fighting many fires. They're up there. There's SWAT. There's police people. Unfortunately, his neighborhood is experiencing an extreme amount of looting. So that's another concern as well. Semua orang di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Mereka antri untuk bantuan tunai dari LSM California Fire Foundation. Remaja 19 tahun ini, seluruh blok sekitar rumahnya habis terbakar. I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, with a group of like 6 or 7 boys that we're all around each other's ages. We consider each other a family, and to just see the entire block that we grew up playing on, hanging out. High school didn't tear us apart. College didn't tear us apart. Seems like the fire is the only thing that could disperse the block. Pemerintah, pihak swasta, dan organisasi nirlaba bekerja sama membantu warga yang dievakuasi, terutama yang tidak membawa baju atau dokumen penting. Walau kewalahan dengan banyaknya warga dan hewan peliharaan yang butuh bantuan, tempat-tempat penampungan dan kantor pemadam kebakaran juga dibanjiri orang-orang yang ingin membantu. Sementara ini para pengelola minta donasi makanan dan barang dihentikan dan diganti dengan sumbangan uang. Sementara itu, penampungan hewan Pasadena Humane telah membantu lebih dari 350 hewan peliharaan yang tidak bisa dibawa ke tempat evakuasi. Jumlahnya terus bertambah. They had to have some place for their pets to go or else they weren't going. So to keep everybody safe, we said, bring your pets to us. We will care for them like they're our own, like the way you would want them to be. And that way you can take care of yourself. You don't have to worry about your pets in this incredibly trying time. Donasi tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga hewan. It feels good to be here. It feels good to see everyone be so kind and to donate and be generous. And of course, support and uplift each other while we can. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat nikel Indonesia dalam daftar komoditas yang diduga melibatkan pekerja paksa atau pekerja anak. Lalu bagaimana nasib kesepakatan dagang nikel yang sedang diperjuangkan Indonesia? Berikut informasinya. Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak (TVPRA) yang dirilis 5 September 2024. Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. I mean, it's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there, that now that this designation is in place, any discussion of a critical mineral specific free trade agreement
with Indonesia is going to begin against a backdrop where the U.S. government, the Department of Labor specifically, is on record as having alleged that the Indonesian nickel sector is pervaded by forced and/or child labor. Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Hal ini bahkan membuat perjanjian perdagangan mendapat perlawanan di Kongres. Riset University of Oxford menunjukkan bahwa komoditas yang masuk ke dalam daftar TVPRA mengalami penurunan impor ke Amerika Serikat mencapai 17%. Penurunan ini terjadi signifikan dalam produk-produk manufaktur, namun tidak signifikan dalam produk pertanian maupun tambang. Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk Indonesia. Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas AS Indonesia belum sirna. Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now. The International Energy Agency forecast that share will increase to north of 62% by 2030. And so the idea that we will have a robust conversation in markets around nickel that does not include Indonesia moving forward seems to me to be far-fetched. Daftar ini menurut pengamat jadi kesempatan Indonesia membuktikan pembenahan dalam industri nikel, utamanya terkait perlindungan tenaga kerja. Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Sementara itu pemirsa, pencegahan kekerasan senjata api diperkuat di bawah Biden. Namun perubahan kebijakan besar diperkirakan akan terjadi setelah Presiden terpilih Donald Trump menjabat pada bulan Januari ini. Hak-hak pemilik senjata akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah sebuah janji yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menurutnya akan segera ditepati. In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House. Hampir 47.000 nyawa melayang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Presiden Joe Biden menerapkan serangkaian tindakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan jumlah tersebut. This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry. Para pendukung hak senjata mengatakan tindakan Biden melanggar hak untuk memiliki senjata yang tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Mereka yakin Trump akan menghapusnya. We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights. Para pendukung juga berharap Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani undang-undang membawa senjata secara tertutup. Undang-undang ini akan memfasilitasi pemegang izin untuk bepergian ke seluruh 50 negara bagian dengan senjata mereka. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level. Putra Frank Simorelli bernama Camden yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada 2022 dengan senjata yang dibeli secara legal. Simorelli menginginkan langkah-langkah keamanan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat agar tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that.
The problem I have is, why does your right to have a gun overshadow my right to keep a gun out of my house? Survei Pew Research menunjukkan ada dukungan bipartisan yang luas di antara masyarakat Amerika untuk mencegah orang dengan gangguan kesehatan mental untuk membeli senjata api. Namun masyarakat Amerika tetap terbelah pada sebagian besar proposal kebijakan mengenai pengaturan senjata api. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, pemerintahan Trump berencana memangkas pengeluaran negara dengan membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Elon Musk dan Vivek Ramaswamy. Pemerintah baru AS mengusung semangat efisiensi anggaran negara. Menurut analis, ini bukan pertama kalinya sebuah pemerintah baru berjanji memangkas pembelanjaan. Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the republic. Presiden ketiga Amerika Thomas Jefferson pada awal abad ke-19 memangkas anggaran lewat pengurangan personel militer dan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1930-an, Franklin Roosevelt menggulirkan beragam program federal guna mengatasi dampak depresi ekonomi akbar. Program-program ini mempekerjakan jutaan orang sambil menstimulasi ekonomi, tapi semuanya adalah pekerjaan sementara. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Komisi Grace, terdiri dari 150 pengusaha yang ditugasi mencari ruang untuk memangkas anggaran. President Reagan asked the Grace Commission to look at the government with an eye towards making it work more like a business. Menurut website Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan, sebagian besar rekomendasi yang memerlukan perubahan perundangan dari Kongres akhirnya tidak pernah diimplementasikan. Tapi yang terjadi sejak era Ronald Reagan adalah terjadi pergeseran besar dalam paradigma memandang soal efisiensi anggaran dan perlunya merampingkan pembelanjaan pemerintah federal. It was a fundamental sea change from the previous century, really, of expansion of the role of government in society. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton mengurangi jumlah PNS sebesar 300.000 orang, yang banyak diantaranya lewat pensiun dini. Certainly one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government of the modern era. Saat masa jabatan pertamanya, Donald Trump membekukan rekrutmen federal dan melakukan berbagai pemotongan. Tapi sebagian pengamat mempertanyakan diterapkannya pendekatan dunia usaha terhadap pemerintah. When you're the government, you are responsible to the people, and your goal is not to make money. Your goal is to provide services and defend the nation. There's a lot of fraud and waste in the private sector. So I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even find out, to even discover fraud and waste. Tapi Trump memiliki keunggulan yang tak dimiliki Reagan maupun Clinton. There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Members of Congress tend to respond more to social media than the old-fashioned letters they used to get. Apapun yang dilakukan nanti, kewenangan soal anggaran berada di tangan Kongres, sehingga badan legislatif AS inilah yang harus menyetujui pemangkasan apapun terhadap anggaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.